Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di episode Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang Desa Tanpa Siang yang ditulis oleh Bang Faliwah. Kisah ini merupakan cerita lanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu Perkampungan Mayit, di mana Arman dan Dadan berhasil keluar dengan selamat setelah lebih dulu menghancurkan desa tersebut. Dan rupanya setelah kehancuran desa itu, Ibu Suhartini yang merupakan penerus dari Kanjeng Putri membangun kembali sebuah tempat sebagai tempat pengganti desa sebelumnya. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Mobil bis berjalan cepat menyusuri jalanan protokol melewati beberapa kota, serta sudah memasuki daerah bahkan provinsi lain. Sementara keadaan di dalam bis tampak sepi. Tidak ada satu orang pun dari para penumpang yang berucap. Hanya suara deru mesin bis yang terdengar memecahkan keheningan di dalam bis. Setelah bis keluar dari jalan tol yang lumayan panjang, akhirnya bis itu mulai memasuki daerah pedesaan. Sementara warna langit telah berubah jingga, pertanda petang sudah mulai datang. Di dalam bis, Mang Toleng yang duduk terdiam merasa penasaran dengan ucapan Arman, karena ia pun merasa sepaham dengan apa yang diutarakan olehnya. Dengan memelankan suaranya karena takut didengar oleh asisten dan pengawal-pengawal Ibu Suhartini, lantas Mang Toleng bertanya kepada pria yang terduduk tenang, "Saya belum paham apa yang kamu katakan tadi." Arman tersenyum kecut kala mendengar pertanyaan Mang Toleng. Dengan mengarahkan wajahnya kepada Mang Toleng, lalu Arman membisikkan sesuatu yang membuatnya kian penasaran. "Belum saatnya untuk tahu. Setelah waktunya tiba, Mamang akan mengerti sendiri. Sebentar lagi kita akan memasuki hutan. Segera tutup jendela kaca dengan korden." Seluruh penumpang segera menutup korden yang terpampang di kaca jendela bis setelah salah satu asisten Bu Suhartini yang bernama Matsani berteriak kencang. Sebelum menutup kaca jendela bis dengan korden, Mang Toleng menyempatkan diri untuk melihat ke arah luar. Matahari yang sedari tadi mengikuti pergerakan bis perlahan mulai terbenam. Senja mulai terlihat dari pendaran sinar matahari yang akan tenggelam di telan malam. Mang Toleng tampak keheranan saat melihat seorang anak perempuan memakai gaun yang sedang berdiri di salah satu rumah warga. Sementara rumah itu tampak sepi dan gelap. Sosok anak perempuan itu menatap pergerakan bis yang sedang melaju. Tiba-tiba, sosok anak perempuan itu tersenyum kepada Mang Toleng yang terus menatapnya. Semakin lama, senyumannya semakin melebar. Mang Toleng terkejut bahkan ketakutan, karena itu bukan senyuman, melainkan rahang dari bocah itu terbuka lebar, bahkan hampir terlepas. Dari sela-sela bibirnya yang hampir terlepas itu, perlahan mengeluarkan darah kental. Dengan degup jantung yang kian berdebar, Mang Toleng dengan cepat menutup korden kaca jendela bis, kala sosok anak perempuan itu berubah menjadi sangat menyeramkan, lalu terbang mengikuti bis yang terus berjalan sambil tertawa melengking. Sementara di luar sana hari sudah mulai gelap karena senja sudah sepenuhnya tenggelam. Bis terus merangkak bergerak melewati rumah-rumah warga desa yang semakin jarang. Akhirnya bis tersebut mulai memasuki perhutanan, sementara lampu bis terpendar menerangi jalanan yang gelap. Di dalam bis, para pekerja tampak tegang, terlihat dari raut wajah-wajah yang pucat. Begitupun dengan Mang Toleng.
Ia merasa syok setelah menyaksikan keanehan dan kengerian di luar tadi. Sementara Arman tampak duduk tenang, matanya terpejam, bibirnya bergumam seperti membisikkan sebuah doa. Salah satu penumpang yang duduk di paling belakang tampak gelisah. Ia merasa penasaran dengan ucapan Mat Sani yang mengatakan jangan melihat keluar ketika bis mulai memasuki hutan. Dengan perlahan, salah satu pekerja itu menyibak sedikit korden untuk mengintip keluar. Keadaan di luar sangat gelap, tapi lampu mobil yang terpendar itu cukup menerangi di sekitaran jalan yang membelah hutan. Sementara di kiri dan kanan jalan tampak samar pepohonan besar, tinggi dan rimbun. Salah satu penumpang itu terpaku kala melihat di luar sana banyak makhluk yang berdiri mematung di sepanjang jalan. Makhluk-makhluk mengerikan tersebut berbaris rapi di antara pohon-pohon besar yang tumbuh subur di sisi jalan raya. Seorang penumpang terkejut dengan menutup kordennya kembali ketika salah satu makhluk-makhluk mengerikan itu melihatnya dari balik kaca jendela bis. Entah kenapa, setelah melihat sepintas dari salah satu penumpang yang berada di dalam bis, makhluk mengerikan itu langsung melompat ke atap bis yang sedang berjalan kencang. Lantas, makhluk mengerikan bertubuh jangkung dengan seluruh badannya yang berwarna hitam kelam, merangkak di atas bis setelah dirinya berhasil menaikinya. Makhluk hitam berwajah gosong itu mendekati salah satu penumpang yang dilihatnya. Selanjutnya, dengan kukunya yang panjang, ia mencakar-cakar kaca bis sambil membentur-benturkan kepalanya. Seluruh penumpang kaget dengan suara benturan dan cakaran di jendela kaca bis. Apalagi dengan salah satu pekerja yang tadi sempat melihat keluar. Sementara makhluk mengerikan itu masih melakukan aktivitasnya sambil mengeluarkan suara yang menggeram membuat keadaan kian mencekam. Manakala seluruh penumpang sedang mengalami kepanikan, tiba-tiba bis berhenti mendadak di tengah jalan yang diapit oleh hutan belantara. Keadaan itu membuat penumpang semakin panik bahkan ketakutan. Asisten Ibu Suhartini yang bernama Mas Sani menyuruh kedua bodyguard itu untuk segera mengeluarkan salah satu pekerja yang tadi sempat membuka korden jendela dari dalam bis. Dengan sigap kedua pengawal bertubuh kekar itu langsung menghampiri salah satu pekerja yang masih duduk di jok paling belakang sambil menyeret paksa seseorang itu keluar. Seorang pekerja itu tampak bingung dan panik saat ia diseret oleh kedua pengawal bertubuh kekar. Para penumpang lain termasuk Mang Toleng dan Arman tidak bisa berbuat apa-apa kala kedua pengawal itu mengeluarkan dengan paksa pekerja tersebut. Ucapan permohonan dan ampunan dari pria itu terdengar jelas dari luar sana. Tapi kedua pengawal itu tidak punya rasa iba dan kasihan. Setelah salah satu pekerja berhasil dikeluarkan, lantas kedua pengawal bertubuh kekar itu menutup kembali pintu bis. Seorang pria ditinggalkan sendirian begitu saja di tengah hutan karena telah melanggar peraturan yang telah dikatakan oleh Mat Sani dengan menyibak korden sambil melihat ke arah luar. Sementara para pekerja yang menumpang bis belum mengerti dengan peraturan itu. Di luar sana, terdengar suara teriakan dari pria itu. Ia memohon untuk bisa kembali masuk ke dalam bis, tapi tidak ada yang memperdulikannya. Suara teriakan itu berubah menjadi jeritan yang memilukan karena makhluk bertubuh hitam yang melompat ke atas bis tadi menyeret seseorang tersebut ke dalam gelapnya hutan. Bahkan makhluk-makhluk serupa ikut mengerumuni serta menyeret pekerja yang terus menjerit dan meminta pertolongan. Suara jeritan itu masih terdengar oleh para pekerja yang berada di dalam bis, hingga membuat mereka kasihan bercampur takut. Sesaat, suara jeritan tersebut perlahan menjauh, lalu hilang ditelan keheningan malam. Itulah alasan saya melarang kalian untuk melihat keluar saat bis yang kalian tumpangi melintas hutan ini. Jika pria itu tidak dikorbankan, maka kita semua yang akan celaka, ujar Mat Sani dengan menutup ucapannya. Patuhi peraturannya dan nikmati kembali perjalanannya. Setelah Mat Sani berucap seperti itu,
Bis kembali bergerak maju menembus rimbun dan gelapnya hutan. Sementara Mang Toleng dan para pekerja yang lainnya menghela nafas panjang setelah menyaksikan kengerian tadi. "Sudah Akang katakan, buang buku rekening bank itu. Kenapa kamu malah menyimpannya, bahkan mengambil dan menggunakan uangnya? Apakah uang yang diberikan oleh Akang selama ini masih kurang?" bentak Arman kepada istrinya yang sedang menangis terseduh. "Sekarang sudah terlambat. Kita harus kehilangan anak kita yang baru lahir." Arman terduduk lesu. Wajahnya menampakkan kekecewaan yang amat dalam. Sementara Rani masih menangis menyesali perbuatannya karena tidak mendengarkan perkataan suaminya. Alasan Arman melarang istrinya agar sampai jangan mengambil bahkan menggunakan uang gaji dalam rekening bank dari hasil bekerja menjaga dan mengurus gubuk-gubuk di tengah hutan waktu itu, karena ia khawatir akan menjadi celaka, bahkan malapetaka pada diri dan keluarganya. Dan benar saja, kekhawatiran Arman terbukti. Setelah istrinya menggunakan uang haram tersebut, keluarganya mendapatkan teror dari makhluk-makhluk mengerikan. Puncaknya ketika Rani melahirkan anak ketiganya. Hari itu puncak dari kehamilan Rani yang sudah menginjak 9 bulan. Sementara kelahiran anak ketiganya sangat dinanti-nantikan oleh Arman dan istrinya, karena setelah beberapa kali di USG, jabang bayi yang berada dalam rahim Rani berkelamin perempuan. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Rani merasakan kontraksi dalam perutnya. Arman panik. Ia segera menemui istrinya di dalam kamar yang sedang meringis kesakitan. Sementara air ketubannya sudah tercurah pecah, membasahi kasur yang tertutup oleh spray putih. Dengan tergesa-gesa, Arman segera membawa istrinya ke bidan dengan menggunakan motor tetangganya yang ia pinjam. Sementara kedua anaknya dititipkan pada saudaranya. Di luar cuaca sedang mendung, bahkan hujan pun sudah mulai turun. Dengan guyuran hujan yang cukup lebat disertai dengan gemuruh petir di angkasa, tiba-tiba motor yang Arman kendarai mendadak berhenti di tengah jalanan sepi karena di tempat tersebut jauh dari pemukiman warga. Sementara istrinya sudah tidak kuat menahan rasa sakit sebab akan segera melahirkan. Arman kian panik, bahkan ketakutan kala motor yang tiba-tiba mati itu tidak bisa dihidupkan lagi. Sementara Arman harus segera sampai di tempat bidan yang akan ia sambangi. Karena tidak kuat menahan rasa mules akibat kontraksi yang kian menjadi, Rani membaringkan tubuhnya di tengah jalan dengan guyuran air hujan yang semakin lebat. Panik, khawatir, dan takut menguasai diri Arman kala istrinya akan segera melahirkan. Sambil meringis dan menangis menahan rasa sakit, Rani berjuang dan berusaha untuk mengeluarkan jabang bayi dalam rahimnya. Air ketuban yang pecah dan darah yang keluar dari alat vitalnya perlahan mengalir dari paha Rani yang masih berbaring di alas tanah yang basah. Karena di tempat itu sepi, tidak ada seorang pun yang hendak dimintai pertolongan. Dengan terpaksa dan memberanikan diri, akhirnya Arman mengurus sendiri persalinan istrinya di tempat itu. Namun ketika Arman sedang berusaha menolong istrinya yang akan segera melahirkan, tiba-tiba saja entah datang dari mana seorang perempuan setengah baya dengan mengenakan kebaya berwarna merah datang menghampiri mereka. "Sepertinya istrimu akan segera melahirkan. Biar saya bantu, karena saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini," ucap perempuan setengah baya itu sambil mendekati Rani yang sedang meringis kesakitan. "Buka jaketmu," suruh perempuan itu pada Arman yang tampak kebingungan. Arman menuruti perintah dari perempuan yang tiba-tiba datang itu, lantas memberikan jaketnya yang telah basah kuyup kepada perempuan tersebut. Dengan sigap perempuan itu menerima jaket dari Arman lalu diselipkan pada kepala Rani yang masih berbaring. Sementara Arman tidak mencurigainya. Bahkan ia merasa bersyukur karena ada seseorang yang akan menolong istrinya dalam persalinan. Dengan beralaskan tanah yang basah pun dengan beratapkan langit yang kelam, perempuan itu segera mengurus persalinan Rani. Seperti sudah terbiasa menghadapi perempuan yang melahirkan, tanpa panik dan tanpa berucap kembali,
Lantas perempuan setengah baya itu langsung memegangi kedua kaki Rani. Selanjutnya mengangkat bahkan membuka kedua kaki istri Arman sambil meraba, mengelus-elus, serta mengurut perut Rani yang tampak besar. Pun mengarahkan Rani untuk berusaha mengeluarkan jabang bayi dari perutnya. Sementara Arman yang sedang menyaksikan tampak panik dan khawatir. Terlihat dari wajahnya yang pucat serta bibirnya yang bergetar sambil merapalkan doa-doa untuk kelancaran dan keselamatan persalinan istrinya. Rani menuruti arahan perempuan yang membantu persalinannya dengan memejamkan mata sambil mengatur pernafasannya. Sementara peluh yang bercampur dengan air hujan yang terus tercurah deras dari langit membasahi tubuh Rani. Perempuan setengah baya itu terus berusaha membantu Rani untuk mengeluarkan jabang bayi dari perutnya dengan cara mengurut perut dan pinggang Rani. Lalu tidak berapa lama terdengar suara tangisan bayi bersamaan dengan teriakan Rani serta gemuruh petir di angkasa. Akhirnya bayi telah keluar dari rahim ibunya. Tampak darah segar masih membasahi tubuh bayi yang telanjang, sementara tali arinya masih menempel pada pusar bayi tersebut. Arman yang masih berdiri di tempat itu merasa senang dan bahagia karena istrinya telah melahirkan dengan selamat. Namun, kebahagiaan Arman tiba-tiba berubah menjadi sebuah bencana yang mengerikan. Kala tubuh bayi yang masih berada dalam genggaman perempuan berkebaya merah itu dijilati olehnya. Bahkan perempuan misterius tersebut menarik tali ari yang masih menempel pada pusar bayi dengan paksa, lantas memakannya. Seperti terhipnotis, Arman dan istrinya menatap nanar perempuan yang tiba-tiba berubah menyeramkan. Dengan sadis, perempuan itu mengeluarkan pisau yang ia selipkan di antara kain jarik yang menutupi sebagian bawah tubuhnya. Lantas dengan pisau kecil miliknya, perempuan itu mengiris wajah bayi mungil itu tanpa ampun hingga rata. Melihat kejadian mengerikan di hadapannya, Arman dan Rani hanya terdiam tanpa melakukan apa-apa. Bahkan Rani langsung pingsan. Suara jeritan dan tangisan bayi yang kesakitan terdengar memilukan, memecah keheningan malam. Lantas suara tangisan bayi itu berhenti bersamaan dengan denyut jantungnya yang terhenti. Bayi malang yang sangat dinantikan oleh Arman itu akhirnya harus tewas di tangan perempuan laknat. Setelah melakukan aksi sadisnya, lantas perempuan menyeramkan itu berlalu pergi sambil berkata dengan suara yang terdengar berat dan serak, "Bayi ini akan saya jadikan tumbal parepeh untuk memulihkan tempat yang telah kau hancurkan. Uang yang telah istrimu gunakan adalah sebagai penebus dari jabang bayi ini." Arman terbangun dari tidurnya setelah bayangan mimpi buruk itu terus menghantuinya. Sementara tubuhnya basah oleh peluh yang mengucur deras. Mata Arman menganak sungai. Emosinya kembali menguar setelah mengingat peristiwa mengerikan itu, di mana bayinya tewas dengan sangat mengenaskan. Dengan kejadian itu, tekad Arman semakin bulat. Rencananya semakin yakin untuk menghancurkan pengikut-pengikut Raden Putri. Mang Toleng menatap Arman yang baru bangun dari tidurnya. Dengan sedikit ragu dan berbisik, lantas ia menanyakan keadaannya. "Kamu gak apa-apa?" Arman tidak menimpali pertanyaan Mang Toleng. Ia malah menempelkan telunjuknya pada bibirnya, mengisyaratkan bahwa mereka harus tetap diam tanpa bicara apa-apa, karena bis yang ditumpangi oleh mereka masih melewati hutan belantara. Arman khawatir kegaduhan dengan suara-suara manusia akan memancing makhluk-makhluk di luar sana. Mang Toleng terdiam sambil memperhatikan satu persatu para pekerja yang terlihat tegang di dalam bis yang masih melaju di tengah jalan besar perhutanan karena belum sampai pada tujuan. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam, sementara bis masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Tapi sang sopir yang sedari tadi fokus mengendalikan bis itu perlahan membelokkan bisnya ke arah kiri, memasuki sebuah bangunan gapura dengan tulisan yang terpampang jelas di bagian atasnya,
Setelah beratus-ratus kilometer menyusuri beberapa perkotaan dan pedesaan, akhirnya bis mini pengantar para pekerja itu pun sudah keluar dari hutan wingit yang cukup panjang. Para pekerja merasa lega karena sudah keluar dari hutan yang sudah memakan korban salah satu dari mereka. Matsani memberitahukan kepada para pekerja bahwa tidak berapa lama lagi bis akan segera sampai di sebuah lokasi, di mana lokasi tersebut adalah sebuah desa tanpa penghuni. Tapi untuk sampai ke desa itu, mereka harus berjalan melewati hutan dan jembatan karena bis tidak bisa memasuki desa tersebut. Namun Matsani mengatakan jika di desa itu sudah ada 10 orang pekerja. Sebulan yang lalu mereka sudah berada di desa tersebut yang ditugaskan oleh Ibu Suhartini untuk membangun gubuk-gubuk sebagai penyimpanan tumbal manusia yang telah meninggal. Yang membuat para pekerja tidak percaya adalah saat Matsani menjelaskan jika di desa itu tidak tersentuh oleh cahaya matahari karena terhalang oleh kabut hitam yang sangat tebal. Kabut hitam tersebut sudah lama menaungi langit desa hingga cahaya matahari tidak bisa menembusnya. Matsani tidak menjelaskan kenapa desa tersebut diselimuti oleh kabut hitam yang tebal, karena ia pun tidak mengetahuinya. Mungkin saja desa itu mendapatkan kutukan hingga kesuraman menguasai desa yang tidak berpenghuni tersebut. Setelah memasuki gapura di tengah hutan, bis yang mengangkut para pekerja itu lantas berhenti di suatu tempat yang lapang. Anehnya, di tempat tersebut tidak ada pepohonan, tapi hanya terdapat padang rumput hijau yang terhampar membentang luas. Matsani memerintahkan kepada para pekerja untuk segera turun setelah mobil bis berhenti. Sementara di tempat itu, keadaan gelap karena hari sudah berganti malam. Mang Toleng, Arman, dan para pekerja mengedarkan pandangannya ke sekeliling untuk mencari desa yang disebutkan oleh Matsani setelah turun dari bis. Karena di tempat yang sekarang ini mereka berdiri, tidak terlihat adanya tanda-tanda sebuah pedesaan. Yang mereka lihat hanya tanah lapang yang luas dengan rumput hijaunya. Sementara bulan yang bulat sempurna tampak terang di langit yang redup hingga cahayanya menyinari di sekitaran area yang terlihat temaram. Desanya berada di ujung jembatan yang panjang itu. Jadi kita harus melewati jembatan tersebut. Saya peringatkan pada kalian, ketika melintasi jembatan, tatapan harus fokus ke arah depan. Jangan menengok ke belakang, ucap Matsani sambil menunjuk ke arah tanah yang lapang. Para pekerja tampak cemas, bahkan ketakutan, saat Matsani memperingatkan sesuatu yang belum dimengerti oleh mereka. Sementara Arman tampak biasa saja dengan perkataan Matsani, karena ia sudah mengetahuinya apa yang akan terjadi nanti. Ikut saya, jangan sampai tertinggal, karena kalau sampai itu terjadi, kalian akan tersesat selamanya di sini. Para pekerja mengikuti Matsani dan kedua pengawalnya yang telah berjalan menyusuri padang rumput yang luas. 12 orang berjalan di antara remangnya cahaya rembulan melewati rumput liar, ilalang, dan semak belukar. Keanehan dirasakan oleh para pekerja saat melintasi area padang yang datar. Semakin mereka berjalan jauh, rumput-rumput liar yang mereka lewati semakin tebal dan tinggi. Sementara keadaan begitu hening dan mencekam, tidak terdengar sedikit pun suara serangga dan binatang malam. Mang Toleng yang berada di posisi paling belakang tampak ketakutan. Langkahnya tiba-tiba terhenti, degup jantung berdebar lebih cepat, karena dari balik rumput liar tinggi itu muncul tangan pucat seputih kapas yang menggenggam kakinya. Sementara para pekerja tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh Mang Toleng. Suara Mang Toleng tercekat di tenggorokan saat dia berteriak meminta tolong pada para pekerja yang terus berjalan di depannya. Bahkan mereka sudah cukup jauh meninggalkan Mang Toleng yang sedang berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan pucat misterius itu. Tangan itu semakin kuat mencengkram kaki Mang Toleng saat dirinya berusaha keras untuk melepaskan diri. Mang Toleng semakin ketakutan kala para pekerja dan yang lainnya sudah semakin jauh meninggalkannya. Panik bercampur takut menguasai dirinya
kala Mang Toleng masih berada di tempat lapang yang dipenuhi oleh semak belukar. Sementara sudah tidak ada siapapun, hanya dirinya yang masih berdiri dengan wajah yang tampak pucat. Enggan kepanikan menguasai dirinya, pun tidak mau tersesat selamanya di tempat itu seperti yang dikatakan oleh Mat Sani. Mang Toleng berusaha tenang dengan memejamkan matanya sambil mengucapkan istighfar berkali-kali. Ucapan istighfarnya yang bergetar dan lirih terdengar jelas oleh telinganya sendiri, karena di tempat itu sangat sepi. Mang Toleng sudah bisa menguasai diri. Ia tidak panik lagi. Ketenangan mulai terasa kala tangan pucat itu perlahan melepaskan cengkraman dari kakinya. Akhirnya Mang Toleng sudah mulai lega dan tenang saat tangan pucat misterius itu sudah sepenuhnya terlepas dari kakinya. Setelah terbebas, segera ia berlari meninggalkan tempat itu untuk menyusul para pekerja yang lain. Hembusan nafasnya yang memburu cepat, detak jantung berdegup lebih cepat saat Mang Toleng terus berlari menyusuri jalanan datar yang dipenuhi oleh ilalang dan rumput liar yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Tanah lapang luas itu seperti tidak berujung kala Mang Toleng terus menyusurinya, sementara para pekerja belum terlihat olehnya, hingga membuatnya kembali panik. Setelah melewati tanah lapang yang lumayan panjang, akhirnya Mang Toleng mulai memasuki hutan yang dipenuhi oleh pepohonan yang rimbun. Disinilah kepanikan dan kebingungan mulai menguasai dirinya kembali, karena Mang Toleng kehilangan jejak. Ia tidak tahu arah jalan mana yang akan ia tuju. Mang Toleng benar-benar tersesat. "Celaka," gumam Mang Toleng sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling hutan itu, sementara matanya berkaca-kaca disertai dengan wajahnya yang kian memucat. Karena tidak tahu arah jalan yang akan ia tuju, Mang Toleng tidak meneruskan kembali langkahnya. Ia berusaha tenang kembali sambil merapalkan doa yang ia bisa. Karena Mang Toleng tidak bisa berpikir jernih, akhirnya doa-doa yang ia ingat tidak bisa terucap dengan sempurna. Bahkan ia lupa dengan doa yang akan dibaca. Mang Toleng tampak pasrah. Ia hanya bisa menunggu, bahkan berharap pertolongan dari seseorang. Tapi setelah lama menunggu, pertolongan itu belum kunjung datang. Manakala Mang Toleng sedang mengalami kepanikan dan kebingungan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah tangan yang menyentuh pundaknya. Tangan itu terasa dingin hingga membuat bulu kuduk Mang Toleng kian menebal. Tangan itu masih menyentuh pundaknya. Lantas terdengar suara bisikan yang jelas oleh Mang Toleng. "Kenapa masih di sini? Mamang mau tersesat di hutan ini. Cepat, ikuti saya. Mereka akan segera menyeberangi jembatan." Mang Toleng langsung bangkit dan berjalan dengan cepat untuk menyusul Arman yang berjalan di depannya. Arman dan Mang Toleng bergerak cepat menyusuri jalan setapak di dalam hutan tersebut menuju para pekerja yang sudah tiba di sebuah jembatan yang lumayan panjang. Akhirnya setelah agak lama menyusuri hutan yang rimbun, jembatan itu sudah mulai terlihat oleh mereka. Mang Toleng dan Arman sesaat menghentikan langkah kakinya setelah berada di bibir jurang yang dalam dengan jembatan gantung yang tampak terpampang cukup panjang menghubungkan kedua ujung jurang itu. Sementara Mat Sani, kedua pengawal dan para pekerja itu sudah berada di tengah jembatan gantung. Di bawah jembatan itu terlihat jurang terjal yang sangat dalam dan terbuka lebar dengan pepohonan yang tumbuh subur di antara bebatuan yang mencuat ke permukaan, membuat bergidik ngeri bagi siapa saja yang melihatnya. Mat Sani memperingatkan kembali kepada para pekerja, apapun yang terjadi, agar tetap melihat ke arah depan dan jangan menengok ke belakang ketika melintasi jembatan gantung itu. Arman yang berada di posisi kedua paling belakang merasa ganjil karena seseorang yang berjalan di belakangnya tidak terlihat. Ia langsung berbalik arah untuk menyusul Mang Toleng yang tertinggal. Setelah Mat Sani, kedua pengawal dan para pekerja itu sudah mulai melintasi jembatan gantung. Alasan Arman untuk menyusul Mang Toleng karena ia tidak mau ada korban nyawa berikutnya. Menurutnya, cukup hanya satu nyawa yang menjadi korban,
yaitu salah satu pekerja yang dibawa oleh makhluk penghuni hutan angker kala dirinya dan para pekerja berada di dalam bis saat perjalanan waktu itu. Manakala para pekerja sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba angin berhembus kencang hingga membuat jembatan yang tergantung di antara bibir tebing jurang tersebut bergerak kian kemari, sementara kabut kelabu bergerak muncul dari lereng jurang hingga menyelimuti jembatan yang sedang dilintasi oleh para pekerja. Salah satu pekerja yang berjalan paling akhir mendengar seperti ada suara yang terjatuh, lalu disusul dengan suara minta tolong dari seseorang. Seorang pekerja yang bernama Mardilah merasa kaget dengan suara yang terjatuh dan minta tolong di belakangnya, tapi ia tidak mengetahuinya secara pasti karena dirinya tetap fokus melihat ke arah depan. Suara jeritan minta tolong itu semakin jelas terdengar oleh Mardilah. Fikirnya, seseorang yang terjatuh itu adalah pekerja yang lain. Karena merasa kasihan, Mardilah membalikkan tubuhnya ke belakang untuk menolongnya. Tapi tidak ada yang bisa ia lihat selain kabut tebal yang menyelimuti di hadapannya. Sementara angin masih berhembus kencang menerpa jembatan gantung yang kian bergerak. Suara rintihan tolong itu semakin jelas terdengar dengan diiringi suara tangisan yang mengiris hati. Tapi tetap saja Mardilah belum mengetahuinya secara pasti. Perlahan kabut kelabu itu menguar dan menghilang, lantas memperlihatkan seseorang yang tergantung di antara sisi alas jembatan. Seseorang itu menangis seduh. Raut wajahnya yang pucat menampakkan kepanikan, bahkan ketakutan. Mardilah tidak tega melihat seseorang yang tergantung hampir terjatuh itu. Dengan merangkak dan mengulurkan tangannya, Mardilah hendak menolongnya. Tolong, jangan lepaskan aku, ucap seseorang itu terbata setelah tangannya terpaut dengan tangan Mardilah. Raut wajah Mardilah berubah pucat, bahkan ketakutan ketika dirinya hendak menarik orang tersebut, karena wajah seseorang itu berubah menakutkan. Dengan tersenyum menyeringai, seseorang itu menarik tubuh Mardilah sambil berucap dengan suaranya yang berat dan lirih. "Temani saya di bawah." Karena tidak bisa melawan gravitasi bumi, tubuh Mardilah melayang di udara bersama dengan suara teriakannya dan suara tawa dari makhluk mengerikan yang menarik Mardilah ke dasar jurang. Sementara para pekerja yang lain tidak memperdulikan teriakan Mardilah karena mereka mematuhi pesan Matsani untuk tidak menengok apapun yang terjadi di belakang sana. Tragedi jatuhnya salah satu pekerja dari jembatan gantung itu disaksikan oleh Arman dan Mang Toleng setelah dirinya baru sampai di lokasi jembatan tersebut. Mang Toleng menatap nanar kala tubuh pekerja itu melayang di antara kabut tipis yang menghiasi jurang terjal yang dalam. Sesaat tubuh itu menghilang di telan dasar jurang bersamaan dengan hilangnya suara teriakannya. Arman merasa terpukul dengan kejadian yang menimpa pekerja itu, karena sebelumnya ia tidak mau ada lagi pekerja yang menjadi korban atas perbuatan para pelaku pesugihan tumbal kekayaan. Tapi keadaan berkata lain, hingga Arman kian semangat untuk melanjutkan misinya, yaitu menghancurkan pengikut-pengikut Raden Putri, termasuk Ibu Suhartini. Sambil menatap seduh ke arah jembatan gantung, Arman mengajak Mang Toleng untuk segera menyusul para pekerja yang sudah berada di ujung jembatan tersebut. Jembatan yang tampak memanjang itu terasa bergoyang kian kemari kala Arman dan Mang Toleng memijakkan kaki mereka di atasnya. Angin masih berhembus kencang. Kabut kelabu yang tadi muncul dari arah lereng jurang memang tidak setebal seperti tadi, tapi tetap saja keadaan masih terasa mencekam. Takut kejadian jatuhnya salah satu pekerja tadi menimpa Arman dan Mang Toleng yang masih melangkahkan kakinya di atas jembatan. Suara teriakan, rintihan, dan tangisan terdengar kembali dari bawah jurang oleh Mang Toleng dan Arman. Tapi mereka tidak memperdulikan suara-suara gaib tersebut. Mereka berdua terus berjalan dan tetap fokus menatap ke arah depan.
Arman yang berjalan lebih dulu tiba-tiba menghentikan langkah kakinya di tengah jembatan, karena dari bawah jembatan itu muncul seperti gumpalan hitam. Perlahan gumpalan hitam itu bergerak muncul ke permukaan. Arman sempat terkejut kala gumpalan hitam yang tiba-tiba muncul itu kini berubah menjadi rambut-rambut yang kusut. Akhirnya, dari sisi-sisi jembatan itu bermunculan kepala-kepala tanpa jasad. Kepala-kepala tanpa jasad itu memenuhi jembatan gantung yang tepat berada di hadapan Arman dan Mang Toleng. Yang membuat bulu kuduk Mang Toleng kian meremang adalah kepala-kepala tanpa tubuh tersebut mendongakkan wajahnya ke arah langit, sambil terus meracau dengan kalimat-kalimat yang membuat nyali ciut bagi siapa saja yang mendengarnya. Tumbal-tumbal telah datang. Namun Arman tampak tenang, tidak seperti Mang Toleng yang terlihat ketakutan. Karena Arman yang sekarang bukanlah Arman yang dulu. Kini ia telah menjelma menjadi seseorang yang sangat religius, berguru kepada kiai dan ulama untuk menuntut ilmu agama atas saran dari si kakek yang menolongnya dulu. Sambil berjalan dan menatap sosok kepala-kepala tanpa jasad di hadapannya, Arman merapalkan sebuah doa yang pernah ia bacakan ketika dirinya mendapatkan kesulitan dulu. Sementara Mang Toleng mengikuti Arman dari belakang dengan kedua kakinya yang tampak gemetar. Tiba-tiba, kepala-kepala itu berjatuhan sambil menjerit ke dalam jurang setelah Arman merapalkan sebuah doa. Jeritan-jeritan yang menggema ke segala arah membuat keadaan semakin mencekam. Mat Sani, kedua pengawal, dan para pekerja yang lainnya sudah berhasil melewati jembatan gantung. Kini mereka sudah menuju ke sebuah desa yang gelap. Begitupun dengan Arman dan Mang Toleng. Mereka berdua sudah berhasil melewati jembatan gantung itu, walaupun banyak ketegangan ketika melintasinya. Mang Toleng dan Arman sejenak berhenti untuk menenangkan diri ketika sudah berhasil melintasi jembatan gantung yang cukup panjang. Sambil menghembuskan nafas kasar, Arman dan Mang Toleng menatap nanar ke suatu tempat yang jauh, di mana tempat itu dinaungi oleh awan yang tebal dan hitam. Yang membuat mereka mengerutkan dahi adalah awan hitam tersebut diam di satu tempat, tidak pernah bergerak sedikit pun. Sambil melangkahkan kakinya kembali, Arman bergumam dengan suaranya yang terdengar lirih. Apakah desa tanpa siang itu berada di tempat tersebut? Bulan purnama masih tergantung di ujung langit malam, sementara jutaan bintang tampak menghiasi langit kelam. Di tengah jalan yang temaram oleh cahaya bulan, Arman dan Mang Toleng masih berjalan mengikuti Mat Sani, kedua pengawal dan para pekerja, untuk menuju ke sebuah desa yang dinaungi oleh awan hitam. Mang Toleng merasa lega setelah berhasil melewati jembatan panjang itu, meski harus menghadapi rintangan dan ketakutan, bahkan mengancam jiwanya. Tapi perasaan cemasnya kembali setelah membayangkan salah satu pekerja yang tewas terjatuh dari jembatan gantung tadi. Entah apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ia sampai di desa tersebut, karena dua korban nyawa telah melayang dengan sia-sia. Benak Mang Toleng terus bertanya seperti suara rekaman kaset yang terus diulang-ulang. Apakah ia dan para pekerja lainnya didatangkan ke tempat ini untuk dijadikan tumbal dengan alasan kerja? Jernihkan pikiran Mamang, jangan banyak melamun, sebaiknya banyak berdoa. Teguran Arman membuyarkan lamunan Mang Toleng hingga ia mengucapkan kalimat istighfar berkali-kali. Perjalanan mereka belum usai, sementara malam kian merangkak larut. Sepertinya perjalanan menuju ke desa gelap itu sangat panjang, bahkan melelahkan. Para pekerja yang mengikuti Mat Sani sudah mulai kelelahan, tampak dari raut wajah yang murung dan lesu, apalagi ditambah dengan kejadian-kejadian mengerikan yang mereka alami selama berada di perjalanan. Setelah melintasi jembatan gantung yang panjang itu, kini para pekerja harus melewati bukit untuk mencapai desa suram tersebut. Suara serangga dan binatang malam kini mulai terdengar. Mereka, para pekerja, terlihat sedikit tenang,
pertanda ada kehidupan di sana. Untungnya bukit yang mereka daki tidak begitu curam dan panjang. Bahkan ada jalan setapak yang memudahkan para pekerja untuk melewatinya. Mat Sani yang pertama sampai di desa tersebut, disusul oleh kedua pengawal dan para pekerja. Sementara Arman dan Mang Toleng tiba paling akhir. Ternyata desa tanpa siang itu berada di puncak bukit. Tapi puncak bukit itu tampak luas dan datar. Bahkan ada puluhan rumah kosong tidak terawat, seperti sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya. Sementara dari atas langit terlihat awan hitam, tebal, tidak bergerak sedikit pun, hingga tidak memunculkan kembali bulan dan jutaan bintang, membuat keadaan di tempat itu semakin gelap. Tapi lampu senter yang dibawa oleh Mat Sani dan kedua pengawalnya cukup memperlihatkan situasi serta keadaan di tempat tersebut. Mat Sani sejenak menghentikan langkahnya setelah sampai di lokasi untuk mengatur pernafasannya yang terasa berat. Lantas mengedarkan pandangannya ke sekeliling sambil mengarahkan lampu senter ke rumah-rumah yang tampak gelap. Pun dengan Mang Toleng, Arman dan para pekerja yang lainnya, mereka sejenak merehatkan diri sebelum akhirnya Mat Sani memerintahkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali ke sebuah bedeng tempat para pekerja itu akan tinggal. Arman mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mengamati tempat di sekitarnya. Arman meyakini bahwa tempat yang ia pijak saat ini bukanlah tempat yang dulu ia singgahi. Arman berspekulasi bahwa tempat tersebut adalah tempat baru untuk dijadikan pesugihan tumbal kekayaan, setelah tempat yang lama dihancurkan oleh Arman. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kisah sebuah desa tanpa siang yang merupakan tempat baru setelah tempat pesugihan sebelumnya dihancurkan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Bagerangan. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Nah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.